Baik, masuk ke nomor yang ke-11. Pada gambar di bawah AB 8, AC 15, dan BC 17. Dan tinggi 5 TO adalah 14, maka volume 5 T ABC adalah, ya berarti kita bisa menggunakan rumus volume 5. Volume 5 sama dengan tadi sepertiga dikali luas alas kali tinggi 5. Nah, nanti volumenya berarti sepertiga kali luas alasnya adalah segitiga, alas 15, tingginya 8. 15 kali 8 kali tinggi 5-nya adalah 14. Nah, ini kita sederhanakan, coret ya, sorry. Dengan 15 jadi 5. 5 dikali 8 40. 40 dikali 14 sama dengan 560 cm pangkat 3. Oh iya, luas alas bagi 2 ya. Berarti ini dibagi 2 jadi 4, maka ini jadinya 20 dikali 14 jadi 280 cm pangkat 3. Lanjut nomor 12. Sebuah limas persegi diketahui alasnya berukuran 16 dan tinggi limasnya 6. Luas permukaan limas tersebut adalah, berarti ada limas persegi. Alasnya 16 persegi ya, 16. Kemudian tinggi limasnya adalah 6. Tinggi limasnya 6. Yang ditanya adalah luas permukaan tersebut. Baik. Nah, berarti di sini kita bagi ya menjadi 2 bagian. Yang pertama ada luas alas tuh, alasnya berarti berbentuk persegi. Dan kemudian ada namanya luas tegak. Luas tegaknya berarti bentuknya yang segitiga. Nah, luas tegaknya berarti kakak ambil misalnya bagian belakang, bagian sini gitu ya, bagian depan. Jadi seluruhnya ada 4 totalnya. Maka luas limas adalah luas alas ditambah luas tegak ya. Nah, baik, kita cari dulu dari luas alasnya. Luas alasnya adalah luas persegi, yaitu 16 kali 16 sama dengan 256 cm persegi. Dan luas tegaknya adalah, kita cari dulu tinggi segitiganya ya, karena tinggi segitiganya belum ada. Berarti karena di sini 16, maka kakak ambil setengahnya nih ke sana. Nah, nanti berarti setengah dari 16 8. Kita bisa menggunakan Pythagoras tuh untuk mendapatkan tinggi dari segitiganya ya. Berarti tingginya nanti adalah 6 8, maka dapat tinggi segitiganya jadi 10. Oke. Nah, sekarang luas segitiganya berarti luas yang warna merah ini ya. Nah, berarti alasnya pakai ini, alas persegi, yaitu 16 dikali tingginya nanti 10 dibagi 2 ya. Tapi ingat, ada berapa tuh tegaknya? Bidang tegaknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kita kalikan 4. Jadi coret-coret dapat ini 16 kali 2 320 cm persegi. Tambahkan maka hasilnya 576 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Masuk ke nomor yang ke-13. Oke. Di situ disajikan sebuah data ya. Nomor 13 disajikan sebuah data penjualan mobil untuk 6 bulan. Berarti di sini nanti ada tabel, yaitu bulan dengan unit yang terjual. Ada berapa mobil? Bulannya 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian unit yang terjualnya adalah 19, 26, 16, 20, 18, dan 15. Yang ditanya adalah total penjualan. Total penjualan berarti hanya kita jumlahkan saja ya. Total penjualan
Maka nanti tinggal kita jumlahkan saja, berarti 19 tambah 26 tambah 16 tambah 20 tambah 18 tambah 15. Oke, 19 tambah 26 hasilnya adalah 45 ditambah 16 maka hasilnya menjadi 61 ditambah 20 maka hasilnya jadi 81 tambah 18 99 tambah 15 hasilnya menjadi 114 unit. Ya, jadi jawabannya yang A. Masuk ke nomor 14. Diberikan data ya. Disajikan sebuah diagram batang nilai ujian matematika kelas 8A. Jika syarat lulus ujian adalah nilainya minimal 8, maka banyak siswa yang lulus adalah, berarti kita daftarkan dulu ya dari diagram batang itu menjadi pendaftaran ya. Jadi yang dapat nilai 6, ada berapa siswa yang dapat nilai 6? Yang dapat nilai 7, yang dapat nilai 8, yang dapat nilai 9, dan yang dapat nilai 10. Yang dapat nilai 6 itu adalah ada 8 orang. Yang dapat nilai 7 ada 6 orang. Dan yang dapat nilai 8 adalah 10 orang. Yang mendapatkan nilai 9 adalah 8 orang. Dan yang mendapatkan nilai 10 adalah 4 orang. Jika syarat lulus minimal 8, berarti yang dapat nilai 8 ke atas maka lulus ya. Berarti kakak hitamkan 8, 9, 10. Nah inilah yang lulus ya. Maka yang lulus ada berapa banyak? Tinggal kita jumlahkan saja, berarti 10 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 22. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 15 dan 16, perhatikan tabel berikut. Nah, di situ ada pemilihan calon ketua OSIS SMP ya. Di sini ada tabel juga, nama calon, kemudian perolehan suara. Yang pertama calonnya adalah Adi, kemudian Budi, Cepi, dan Denny. Nah, perolehan suara yang diperoleh masing-masing. Untuk Adi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Untuk Budi ada 3 kelompok, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk Cepi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Dan terakhir untuk Denny 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Gitu. Yang terpilih sebagai ketua OSIS adalah, berarti kita hitung dulu perolehan suara masing-masing. Untuk Adi berarti memperoleh ini masing-masing satu kelompok ada 5 ya. Jadi 5 kali 3 15 tambah 2 jadi 17 suara. Untuk Budi berarti 5 kali 3 berarti dapat 15 suara. Dan untuk Cepi dapat 1, 2, 3, 4, 5 25 tambah 1 26 suara. Dan yang terakhir untuk Denny mendapatkan 2 tambah 4 jadi 14 suara. Maka yang terpilih sebagai ketua OSIS adalah si Cepi ya. Jadi 15 jawabannya Cepi. Dan untuk 16 menggunakan data yang sama, selisih perolehan suara Adi dan Denny adalah, berarti suara Adi adalah 17 dan suara Denny adalah 14, maka mendapatkan selisih 3 suara. B ya. Nah, ini untuk memperebutkan suara wakil ketua OSIS-nya. Baik, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan untuk nomor 17. Untuk nomor 17
Nomor 17 diberikan diagram batang, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran, data kegambaran pegawai Nurul Fikri atas 4 minuman yang tersaji. Nah, di situ ada kopi, jamu, bandrek, dan bajigur. Ya, di sini kopi, bandrek, jamu, dan bajigur. Diagram lingkaran ini disajikan dalam bentuk derajat. Kopi 120 derajat, kopi 120 derajat, bandrek nih siku-siku 90 derajat berarti. Kemudian bajigur 100 derajat. Oke. Yang ditanya adalah jika yang gemar minuman bandrek ada sebanyak 36 orang, yang menggemar minuman bandrek ada 36 orang. Maka yang gemar minuman jamu adalah, nah berarti kita cari dulu derajat pada jamu ya. Untuk jamu ada berapa derajat ya? Jamu nih derajatnya ya. Kita cari. Nah berarti satu lingkaran penuh 360 derajat nanti dikurang dengan 120, dikurang dengan 90, dikurang dengan 100 derajat. Maka nanti hasilnya adalah untuk derajatnya dapat 240 dikurang 90 150 dikurang 100 berarti 50 derajat ya. Kemudian yang ditanya adalah banyaknya yang minum jamu ya. Ini banyaknya minum jamu berarti ini orangnya ya. Nah, berarti kita memakai perbandingan derajat dengan derajat ya. Berarti derajatnya si jamu berapa tuh? 50 derajat dibanding dengan yang ditanya adalah yang diketahui apa sih? Bandrek ya. Bandrek ini 36 orang. Nah, tetapi harus sama perbandingannya berarti dengan 90 derajat nanti dikalinya dengan 36 gitu ya. Ini bisa kita sederhanakan nolnya. Ini bisa dicoret 4 berarti nanti dapatlah 20 orang yang gemar minum jamu. Nah, seperti itu. Lanjut kita masuk ke nomor yang ke-18. Tinggi badan 10 siswa dalam sentimeter adalah sebagai berikut: 132, 139, 144, 145, 138. Kemudian 138, 143, 142, 138 dan 141. Yang ditanyakan adalah jumlah modus dan median. Nah, karena ada pertanyaan tentang median, maka datanya harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi yang paling kecil di sini adalah 132 ya. Nah, berarti di sini 132. Kemudian selanjutnya adalah 132 udah, kemudian masuk ke 138 ada 3 ya. 138, 138. Kemudian masuk ke 139 ada 1. Dan terus kemudian setelah 139 yang selanjutnya adalah 141. Setelah 141 ada 142. Kemudian ada 143, 144 dan 145 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik ya. Semua datanya ada 10. Kemudian yang ditanya adalah berapakah jumlah modus. Berarti kita cari dulu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini yang paling banyak muncul angka 138 ya. Ada 3 ya. Berarti modusnya yang kita pakai adalah 138. Dan untuk mediannya adalah median apabila data dia genap berarti nanti kita tambahkan 1 lalu bagi 2 ya. Nah, berarti 10 ditambahin 1 berarti ada 11 ya. 11 bagi 2 5,5. Nah, maka kita ambil urutan yang ke 5,5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini urutan yang kelimanya ditambah urutan yang ke-6 nanti dibagi 2. Nah, disinilah mediannya. Mediannya berarti nanti diperoleh 139
ditambah 141 dibagi 2 ya, berarti hasilnya 140. Yang ditanya adalah berapa nilai modus ditambah median ya, berarti kita jumlahkan saja ya. Jumlahnya berarti 138 ditambah 140 sama dengan 278. C. Masuk ke nomor yang ke-19. Data berat badan 5 siswa adalah sebagai berikut. Berarti kita tulis dulu 45, 49, 47, 48, dan X. Nah, berarti ada seorang siswa yang tidak ketahuan beratnya berapa. Jika diketahui rata-rata berat badan mereka 47 kg. Rata-ratanya diketahui 47 kg. Rata-rata sama dengan 47 kg. Nah, untuk rata-rata sendiri, rata-rata adalah apa? Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data ya. Berarti kita jumlahkan dulu 45 ditambah 49 ditambah 47 ditambah 48 ditambah X ya. Kemudian banyaknya data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 siswa. Berarti nanti dibagi 5 sama dengan 47. Nah, nanti ini kita kalikan 5 dengan 47 ya. Ini dikali. Yang ini kita jumlahkan 45 tambah 49 jadinya 94 tambah 47 berarti hasilnya 141 tambah 48 berarti 189 tambah X. Nah, ditambah X berarti udah apa adanya ya, jangan jadi 181X. Berarti nanti hasilnya adalah 189 ditambah X. Kemudian 47-nya kita kalikan 5, berarti 47 dikali 5 sama dengan 235 ya. Nah, nanti X-nya berarti kita pindahkan, jadi tinggal 235 dikurang 189 sama dengan 46 kg. Jadi jawabannya 46 kg yang A. Masuk kita nomor 20. Median atau rata-rata nilai pada data di atas. Nah, disajikan sebuah diagram batang, berarti nanti kita tulis kembali aja ya. Nilai 4 ada berapa orang di situ? Nilai 4 ada 5 orang. Ya, karena terdapat antara 4 dan 6. Kemudian nilai 5 ada 6 orang. Nilai 5 ada 6 orang. Kemudian nilai 7, nilai 6 dulu ya. Nilai 6 ada, nilai 6 di situ ada 4 orang. Kemudian nilai 7 ada 8 orang dan nilai 8 ada 7 orang ya. Ini nilai ini frekuensi. Median atau rata-rata pada data di atas berarti untuk data yang memiliki kelompok setiap nilainya, maka nanti menggunakan rumus rata-ratanya kita bisa menggunakan ya. Nilai 4 kan ada 5, berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, atau langsung aja 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 4 ditambah 7 dikali 8 ditambah 8 kali 7 dibagi dengan seluruh siswanya ya. Seluruh siswanya berarti yang frekuensi ini 5 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 7, maka hasilnya 20 tambah 30 tambah 24 tambah 56 tambah 56 dibagi 5 tambah 6 11 15 23 30. Nah, kemudian kita jumlahkan 20 tambah 30 50, kemudian 74 50 74, kemudian ini 130 186. Berarti hasilnya 186 dibagi 30 sama dengan 6,2. Jadi rata-ratanya 6,2 B.